Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Naim, SPDI, MPDI, salah satu dosen pada program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pare. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib pada prodi pendidikan agama Islam berada pada semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah MWP 25007. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar ICT, mengintegrasikan ICT dalam materi pembelajaran PAI, mengembangkan bahan ajar digital, mengelola pembelajaran daring PAI, mengukur efektivitas penggunaan ICT dalam pembelajaran PAI, menangani tantangan etika dan keamanan dalam pembelajaran ICT pendidikan agama Islam, dan berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran digital. Selain kontrak perkuliahan, saya juga mengirimkan RPS kepada mahasiswa melalui link yang sudah disediakan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses perkuliahan. Dalam mata kuliah ini, salah satu model pembelajaran yang dipakai adalah CTL, yang merupakan model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sistem penilaian dalam perkuliahan ini, ada beberapa indikator. Salah satunya adalah aktivitas partisipatif 15%, tugas 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Dan semua telah tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran semester dan telah divalidasi. Demikian rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada mata kuliah ICT dalam pembelajaran PAI. Berikut akan saya sajikan dalam video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Sehat semua ya? Ya. Jadi hari ini kita ketemu di pertemuan kedua di mata kuliah ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, saya absensi dulu satu persatu. Ada Aris Pantaiban ya, ada Adi Zahbani, ada Darni. Semua hadir ya? Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Semua hadir, alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa yang kita pelajari hari ini? ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ada yang tahu apa itu ICT dalam pembelajaran PAI? Yang mau? Siapa duluan sebut nama? Baik, perkenalkan, nama saya Fahmi. ICT itu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran agar proses pembelajaran lebih menarik. Bagus ya, yang disampaikan oleh Marni terkait dengan ICT dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, ICT itu dalam pendidikan agama Islam merupakan salah satu alat yang digunakan untuk bagaimana untuk pembelajaran itu berjalan dengan baik. baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Marni dengan temannya yang satu tadi itu sudah sangat menyentuh ya, terkait dengan apa itu ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini pada pertemuan kita pada hari ini ada dua aspek yang ingin kita dapatkan. Yang pertama itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan
tentang konsep dasar ICT. Jadi setelah pembelajaran ini kita dapat menjelaskan tentang konsep dasar ICT dan apa relevansinya dalam konteks pendidikan agama Islam. Itu yang pertama yang ingin kita capai dalam pembelajaran kedua ini terkait dengan konsep dasar ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi terkait dengan jenis-jenis perangkat dan aplikasi ICT yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya ada perangkat-perangkat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ya kaitannya dengan ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dua fokus utama kita pada hari ini terkait dengan konsep dasar itu relevansinya dengan pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah kita mampu mengidentifikasi terkait dengan jenis-jenis perangkat yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tadi saya bertanya tentang apa itu ICT. Alhamdulillah Marni dengan siapa satu tadi? Nur Hidayah itu luar biasa bagus apa yang disampaikannya. Nah, sekarang apa itu ICT? Jadi ada beberapa kata yang harus kita jelaskan. Pertama terkait dengan informasi, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah teknologi. Sekarang apa itu informasi? Ya. Informasi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan data. Jadi informasi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan data yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu berkaitan dengan ya bagaimana kita menukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu ketika kita bicara tentang informasi, komunikasi ya. Dan yang ketiga adalah teknologi. Teknologi itu juga tadi apa yang disampaikan Marni dengan temannya yang satu tadi, bahwa teknologi itu berkaitan dengan perangkat yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, yang tentunya akan melibatkan perangkat-perangkat, baik itu komputer, baik itu aplikasi dan sebagainya. Nanti kita akan juga menjelaskan tentang perangkat yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kaitannya dengan teknologi. Nah, apa itu ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Jadi ini bisa dilihat di layar bahwa ICT itu adalah segala bentuk teknologi, ya, segala bentuk teknologi yang digunakan untuk pertama itu adalah mengumpulkan. Apa tadi? Satu pertama mengumpulkan. Yang kedua itu adalah bagaimana kita mengolah. Jadi kita mengumpulkan, kita juga mengolah. Dan yang ketiga adalah menyimpan. Jadi mengumpulkan, mengolah, menyimpan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menyampaikan. Ya, informasi tadi dikaitkan dengan data. Jadi bagaimana kita menyampaikan itu kepada orang lain. Kalau dalam pembelajaran, dan selanjutnya adalah bagaimana menyebarkan informasi melalui perangkat elektronik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi pada intinya ICT dalam pembelajaran PAI ini adalah untuk bagaimana teknologi itu digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik agar pembelajaran itu mencapai tujuan atau target yang diharapkan. Apa sih fungsi teknologi itu? Ya kan kita hari ini sangat dekat dengan teknologi. Ya, menurut adik-adik, apa sih fungsi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Apa namanya? Menaikkan
Ya, silakan Nur Ega. Ega Dewi ya. Fungsi teknologi ini sekarang memudahkan kita yang dulunya lama dalam mengirim surat, seperti surat dulunya itu kayak pos, melewati pos, sekarang memudahkan dengan melewati SMS atau WhatsApp. Oke, Nur Ega bagus ya. Jadi teknologi itu pada intinya adalah memudahkan manusia, termasuk dalam hal ini adalah guru dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, karena kita bicara tentang pendidikan agama Islam, maka yang dimaksud di sini adalah memudahkan guru PAI ya dalam melakukan proses pembelajaran. Kedua adalah mampu meningkatkannya karena menyelesaikan masalah dalam proses belajar mengajar. Maka yang kedua adalah meningkatkan atau membantu proses belajar, meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Jadi karena masalah-masalahnya teratasi dengan hadirnya teknologi, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan itu dapat tercapai. Jadi sudah ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama, betul. Yang pertama adalah memecahkan masalah belajar. Yang kedua apa? Ya, membantu untuk meningkatkan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Yang ketiga itu adalah memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, tentunya tujuan pembelajaran itu di kompetensi dasar yang akan kita ingin capai. Yang selanjutnya adalah penghubung antara guru dan siswa dalam berdiskusi, dalam menanggapi atau menyampaikan pendapat. Ya, dulunya kita mesti harus bertemu dengan guru baru bertukar pendapat. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi, perangkat-perangkat teknologi berkembang hari ini, kita tidak mesti bertemu guru bertanya tentang materi-materi yang sudah diajarkan di sekolah. Kita tinggal bertanya, membaca kembali materi-materi yang dijelaskan oleh guru pada saat di dalam kelas. Ya, bisa dipahami ya fungsi teknologi ini. Jadi mengapa pendidikan agama Islam itu memerlukan ICT? Ya, karena banyak guru hari ini ketika tidak memanfaatkan teknologi itu pembelajarannya menjadi monoton, ceramah sehingga motivasi peserta didik itu kurang. Ya, tapi ketika dengan pemanfaatan teknologi, maka peserta didik itu antusias. Ya, beda ya, kalian rasakan kalau gurunya pakai teknologi yang tidak? Beda? Ya, sangat berbeda. Karena salah satu fungsi teknologi itu ada daya tarik di dalam. Yang kedua adalah masalah kita kebanyakan hari ini adalah peserta didik itu rendah motivasinya belajar, dan solusinya adalah teknologi dalam menyampaikan informasi. Jadi nah, sekarang kita masuk di perangkat yang bisa kita gunakan. Jadi perangkat dalam pemanfaatan teknologi. Ada berapa yang adik-adik tahu? Itu ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan hardware. Ada yang tahu apa itu hardware? Betul. Ya, semangat yang keras suaranya. Hardware itu adalah perangkat keras. Dan yang kedua adalah perangkat lunak atau disebut dengan software. Nah, apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras komputer, yaitu semua bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dilihat secara langsung. Ya, yang keras itu maksudnya perangkat keras itu yang bisa disentuh ya, seperti komputernya, seperti yang bisa disentuh keyboard dan sebagainya. Itu hardware. Yang kedua adalah software. Software ini disebut dengan perangkat lunak atau dia adalah sekumpulan program. Jadi dia adalah sekumpulan program, data atau instruksi yang mengatur dan mengendalikan kerja komputer.
Ya. Jadi dia bukan dalam bentuk fisik, tapi dia bisa dalam bentuk aplikasi. Ya. Jadi paham? Ada yang bisa memberikan contoh karena saya sudah menjelaskan tentang hardware dan software. Hardware itu ada contohnya? Contohnya apa? Ya, laptop. Apalagi? LCD. Itu semua bisa disentuh ya, bisa dilihat. Itu perangkat keras. Apalagi? Smartphone atau tablet. Betul. Yang kedua adalah, yang keempat adalah internet yang mendukung yang terkait dengan perangkat jaringannya ya. Nah, sedangkan kalau perangkat lunak atau software itu ada yang bisa beri contoh? Oh betul, Canva. Apalagi? YouTube. Ya itu semua aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Umpama karena pembelajaran yang dimaksud di sini adalah pembelajaran baik, bagaimana kita menggunakan Al-Quran digital ya dalam proses pembelajaran. Dulu ketika kita melakukan proses pembelajaran, itu guru PAI biasanya kalau sudah hari Jumat, umpama guru PAI itu pasti meminta ke peserta didiknya, nah semua besok hari Jumat kita belajar PAI, bawa Al-Qurannya ya. Sehingga anak-anak SD umpama itu biasa berat ya membawa. Tetapi dengan perkembangan teknologi hari ini, itu dari genggaman kita, itu kita bisa mengakses ya Al-Quran digital. Ada juga aplikasi yang terkait dengan hadis-hadis yang bisa dibaca dan dipelajari oleh peserta didik ya. Jadi tadi contohnya hardware itu terkait dengan komputer, kalau software itu terkait dengan aplikasi seperti Canva dan sebagainya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi inilah jenis-jenis perangkat dan aplikasi ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Maka dari itu, dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, ya teknologi mengalami perkembangan yang luar biasa, maka kita sebagai guru PAI, calon guru PAI yang akan melakukan proses pembelajaran pendidikan agama Islam, itu harus mampu menjadi pendidik yang adaptif, ya, menjadi pendidik yang adaptif, inovatif dan cakap teknologi. Jadi kalau ada guru PAI ya, yang gagal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi, ya, maka secara otomatis dia akan kemudian mulai tertinggal dari yang lain. Karena pada hakikatnya teknologi ini memudahkan bagi kita melakukan proses pembelajaran. Tadi saya sampaikan bahwa itu menyelesaikan masalah-masalah belajar. Yang kedua adalah pembelajaran itu tercapai tujuannya dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kita harus mulai hari ini untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam. Jangan nanti mau jadi guru baru kemudian belajar, coba bantu saya. Jadi kan kita mulai dari sekarang. Kita belajar, adik-adik mahasiswa belajar tentang teknologi, jangan mau ketinggalan. Karena kebanyakan hari ini banyak orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah belajar. Salah satunya adalah dia tidak mampu memanfaatkan kehadiran teknologi. Dia menganggap bahwa teknologi itu adalah masalah. Padahal teknologi itu bukan masalah, tetapi dia adalah alat bantu bagi guru PAI untuk kemudian pembelajarannya itu bisa tercapai tujuannya. Bisa dipaham sampai di sini? Bisa. Jadi seperti itu ya. Nah, kadar itu saya punya pantun, jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa beli sarapan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya Pak. Oke, silakan Darni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, seberapa penting
bagus ya. Seberapa penting pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Kalau seberapa penting, tentu jawabannya adalah sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Tadi saya jelaskan bahwa teknologi itu dapat menyelesaikan masalah-masalah belajar. Salah satunya tadi, masalah belajar itu adalah siswa yang bosan dengan metode pembelajaran. Hadirnya teknologi itu dapat membantu guru untuk menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana peserta didik itu tertarik dengan materi-materi yang kita sampaikan. Yang kedua, materi-materi yang abstrak ya, itu bisa kemudian kita munculkan lewat pemanfaatan teknologi. Umpama peserta didik itu tidak pernah melihat bagaimana Hijr Ismail. Peserta didik itu tidak pernah melihat bagaimana orang ketika sa'i. Ketika pemanfaatan teknologi, kita bisa menghadirkan di YouTube bahwa bentukan daripada Hajar Aswad itu seperti ini, yang Hijr Ismail itu seperti ini, ketika orang sa'i seperti ini, dengan penampilan video-video pembelajaran. Jadi pemanfaatan teknologi itu sangat membantu. Yang dulunya kalau kita jelaskan tentang Hijr Ismail, itu seorang peserta didik menghayal, yang mana itu dibilang Hijr Ismail. Tapi ketika memanfaatkan teknologi, kita hadirkan di dalam kelas itu gambar Hijr Ismail atau video orang yang sedang sa'i, oh peserta didik itu langsung paham. Oh inilah yang dimaksud dengan Hijr Ismail, inilah yang dimaksud dengan Hajar Aswad. Seperti inilah orang ketika orang melakukan yang disebut dengan sa'i. Atau seperti inilah orang ketika melakukan yang disebut dengan takwa. Jadi kalau kita bertanya tentang seberapa penting, tentunya teknologi itu sangat penting mengatasi masalah-masalah belajar dalam pendidikan agama Islam. Dipaham sampai di sini? Baik, jadi itu pertanyaan yang bagus dari Dani ya. Makanya adik-adik, di akhir ini penjelasan ini saya mau menyampaikan satu pesan. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kita adik-adik calon guru PAI itu harus selalu mengupgrade dirinya ya, menambah ilmu pengetahuannya, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi ya, karena kita harus menjadi guru yang berdaya. Di hadirnya teknologi itu, ingat, jangan terbedaya dengan hadirnya teknologi, tapi kita harus berdaya dengan hadirnya teknologi. Bisa dipaham? Baik, pada akhirnya saya ingin melakukan evaluasi. Bertanya ke adik-adik, apa yang dimaksud dengan ICT? Ada yang mau jawab? Apa itu ICT? Angkat tangannya. Oke, silakan. Saya tadi ada di atas, bahwasanya ICT merupakan teknologi, berbagai bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyampaikan informasi, kemudian dalam bentuk platform yang digunakan. Oke, bagus ya. Itu tadi pengertian ICT. Yang kedua, ada yang tahu jenis-jenis perangkat dalam teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam? Oke, silakan. Baik, adapun perangkat-perangkat yang digunakan itu adalah software dan hardware. Tuh. Ya. Software itu yang perangkat ringan, di mana meliputi media-media seperti Canva, YouTube, dan platform lainnya. Sedangkan kalau perangkat keras itu kayak komputer, handphone, laptop. Oke, betul ya. Jadi jenis perangkat itu ada dua. Yang pertama hardware, yaitu perangkat.
ini Bapak mau memberikan tugas untuk minggu depan, ya. Ada tugas. Yang pertama saya bacakan ya. Ini bisa juga dilihat. Yang pertama tugasnya adalah adik-adik silakan jelaskan pengertian ICT dalam pembelajaran PAI minimal 3 sumber ilmiah, baik itu dalam bentuk jurnal maupun buku. Yang kedua, adik-adik identifikasi dan jelaskan ya perangkat ICT meliputi perangkat keras dan software. Ini bisa dilihat, dicatat ya. Nanti juga Bapak kirimkan file tugasnya di grup nanti, di grup WhatsApp. Dan tentunya dengan ketentuan penulisan ini dilihat panjang tulisan itu tidak lebih daripada 2000 kata ya. Menggunakan kertas A4 minimal 5 referensi ilmiah 10 tahun terakhir ya, jangan gunakan yang 20 tahun terakhir. Jadi ada aspek penilaiannya. Pertama, ketepatan menjelaskan konsep ICT itu 20%, kelengkapan pembahasan jenis-jenis ICT 20%, analisis pemanfaatan ICT dalam pembelajaran PAI 25%, argumentasi sosial dan contoh penerapan itu 20%, sistematika penulisan, penggunaan referensi dan citasi itu 15%. Jadi itu menjadi tugas, bisa dikumpul minggu depan ya. Nah, baik. Jadi nanti juga saya akan kirimkan file terkait dengan tugasnya dan apa yang menjadi penilaian dan bobot penilaiannya seperti apa. Baik, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Senang bertemu dengan adik-adik pada pertemuan kedua ini, dan insya Allah pertemuan ketiga kita kembali bertemu. Mudah-mudahan dengan semangat yang sama, dengan supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul berdaya dengan hadirnya teknologi. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.